Saparua yang berasal dari Maluku. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1817, rakyat Maluku khususnya di Pulau Saparua bangkit melawan penjajahan Belanda yang kembali berkuasa setelah sebelumnya digantikan oleh Inggris. Tanah ini sudah berpuluhan tahun aku tinggal, tapi mereka bilang tanah ini sudah milik pemerintah. Dulu waktu Inggris datang, kita masih punya suara. Sekarang semenjak Belanda datang, kita seperti tamu di negeri sendiri. Suruh kita menanam pala, tapi hasilnya dibakar kapal Belanda. Dan mereka bilang ini kerja wajib, padahal ini kerja paksa. Kalian dengar baik-baik, bulan minggu depan pajak sudah dinaikkan. Dia memasukkan 2 karung kepala dan 1 anak laki-laki untuk bekerja di pelabuhan. Tapi umur kita masih 12 tahun. Tak peduli, kalau tidak nurut, mama akan kami bakar. Jangan berani kalian mengejar harga diri kami. Kami dalam Maluku, kami punya hak atas sama kami sendiri. Serang pengancam, tangkap dia! Hentikan! Orang yang berteriak ketika ditindas bukanlah pemberontak, melainkan manusia. Thomas Matonese, tentara Inggris yang kini menjadi pengasut rakyat. Beta bukan pengasut, melainkan beta tidak bisa diam ketika tanah sendiri dijajah. Jadi mau apa? Melawan tentara Belanda dengan parang bambu? Lebih baik mati berdiri daripada hidup jongkok di bawah penjajah. Ayo kembali ke benteng. Sementara itu, rakyat Maluku pun mengeluh karena kedatangan Belanda berdampak besar bagi kehidupan mereka sehari-hari. Belanda sudah menguasai tanah Maluku. Bagaimana ini? Sayuran di pasar sudah tidak ada harganya. Oh benar Pak, bagaimana nanti kita ke depannya? Harga ikan di pasar semakin menurun semenjak kedatangan Belanda. Bertabarlah saudaraku. Serahkan tangkapan kalian hari ini. Jangan tuan, kening mau jual di pasar. Ya, kasihanlah kami. Namanya rakyat biasa yang kurang berpangkat. Dasar rakyat kecil, berani-beraninya kalian minta tentara Belanda. Serahkan semuanya atau rumahmu yang akan dibakar. Penindasan Belanda terus berlangsung hingga rakyat Maluku tak tahan lagi dengan penjajahan yang mereka lakukan. Kerjain cepat, jangan malas. Rakyat Maluku harus sadar. Kalian hidup dari belas kasihan Belanda. Serahkan semua kopi dan perahu kalian. Jangan ada yang membangkang atau melawan. Siapapun yang membangkang akan dieksekusi. Mau kau bawa kemana rempah-rempah itu? Tuan, ini untuk dijual di pasar. Kami hanya petani. Kalian hanya boleh menjual itu kepada kami. Itu dengan harga yang kami tentukan. Tapi Tuan, kami kelaparan. Anak-anak butuh makan. Kalian tetap hidup karena kami yang mengizinkan. Kapitan, biar rakyat kita tidak bisa diam saja. Tanah tumpah dari kita diinjak-injak. Benar Kristina, penindasan ini sudah melampaui batas. Kebijakan Belanda, monopoli mereka, ini bukan dagang, ini perbudakan. Kita tidak boleh menjadi serdadu yang mereka kirim keluar Maluku. Tapi Kapitan, mereka memiliki senjata api dan benteng yang kuat. Mereka memang memiliki senjata dan benteng yang kuat, tetapi kita memiliki semangat berbara. Nanti malam di hutan, kita tentukan sikap. Kemerdekaan harus direbut. Saudara-saudaraku, rakyat Maluku sekalian, lihatlah sekeliling kita. Tanah kita subur, rempah-rempah kita harum, tapi mengapa kita tetap hidup miskin dan menderita? Belanda, mereka datang bukan sebagai tamu, melainkan penjajah. Mereka merampas hak kita, memonopoli dagang, dan memaksa kita kerja rodi. Kalian lihat benteng Dorset itu adalah simbol sombong mereka. Apakah kalian bakal diam melihat anak cucu kita menderita, sedangkan mereka bersenang-senang? Tidak. Lebih baik kita mati di pertempuran daripada hidup lama tetapi menjadi budak. Hari ini kita satukan tekad. Ambon, Saparua, Seram, Banda, semuanya. Kita rebut kembali tanah kita. Bersama Beta, Patimura, hidup atau mati, merdeka harus direbut. Merdeka! Merdeka! Kita harus membebaskan tanah Maluku dari penjajah. Ya, tanah Maluku sudah tidak aman lagi rasanya. Kau benar temanku, tinggal di tanah ini seperti tinggal di tanah neraka.
Dengan kejenuhan rakyat Maluku dan dengan dipimpinnya oleh Patimura dan Christiana Tahahu, rakyat Maluku membulatkan tekad agar tidak lagi dijajah oleh Belanda dan tidak lagi bekerja tanpa bayaran. Lambat sekali. Bekerja lebih cepat. Belum petang, beras dan cukai ini harus berada di kapal Belanda. Lambat sekali kerja kalian. Bawa mereka kemari. Jalan dua, sana. Cepat kau jalan. Cepat. Kamu jangan lama. Cepat. Lambat sekali jalan kamu. Cepat jalan. Kamu cepat jalan. Diam, jangan bicara. Namun sayangnya di tengah rencana mereka, Christiana Tahahu ditangkap oleh pengkhianat yang berasal dari rakyat Maluku sendiri. Hal ini membuat kemunduran bagi Patimura untuk menjalankan misinya. Diam. Hei, itu dia, tangkaplah di situ. Jangan kira aku takut. Selama darahku masih mengalir, aku akan melawan kalian. Gadis kecil berani melawan kekuatan Belanda, kau akan berakhir menjadi dutawan. Lebih baik aku jadi ditawan di tanah airku daripada jadi budak kalian. Serang! Setelah ditangkap, Christina menjadi tahanan bagi orang Belanda dan tidak diperkenankan kembali ke tempat asalnya. Makan ini. Aku tidak ingin makan di tanah penjajah. Biarkan aku mati, asalkan Maluku tetap hidup. Kau pikir kau tidak mau makan ini, kau akan jadi pahlawan. Aku tidak ingin gelar, aku ingin Maluku bebas. Tuan, dia tidak mau makan, tubuhnya hampir tidak kuat. Biarkan saja dia mati, itu ulahnya sendiri. Ayah, Patimura, rakyatku, aku akan kembali kepada kalian. Hidup Maluku. Christina pun gugur sebagai pejuang wanita muda yang mati karena menyelamatkan rakyatnya sendiri. Jasad Christina pun dibuang ke sungai agar tidak ada rakyat Maluku yang mengetahuinya. Tak tunggu waktu lama, Patimura pun tahu akan kematian mata Christina Tahahu dan segera mengumpulkan pasukan Maluku untuk menyerang benteng Dörster. Hari ini, beta kumpulkan kalian untuk memberitahu bahwa besok kita akan menyerang Belanda. Kita akan berkumpul di depan benteng Dörster. Kita akan menyerang dari bukit dan laut. Kita akan pergi di saat subuh sebelum matahari melihat kita. Leluhur kita demi tanah ini, beta bersumpah atas nama Saparwa untuk selamanya. Dengan keberanian rakyat Maluku untuk melawan Belanda, rakyat Maluku pun kembali mendapatkan tanah yang mereka miliki. Perang antara rakyat Maluku dan tentara Belanda pun terjadi, perang yang tak bisa dihindarkan. Perang ini dikenal sebagai Perang Maluku. Rakyat Maluku kembali mendapatkan tanah Maluku yang menjadi milik mereka sejak dari dulu, dan perjuangan Thomas Matulasi serta Christina Tahahu tidak tersia-sia. Perjuangan nyawa yang mereka berikan berdampak besar bagi rakyat Maluku hingga saat ini.
Jadi Rizky, apa perasaan Anda menjadi tentara Belanda? Aku pertama-tama aku rajanya ya. Ini nggak nyeneng kali. Pertama aku dikeroyok. Kedua nggak terekam. Ketiga terlalu lama dikasih darah. Merah. Di tanganku pun juga merah. Kami memang jarang kali ngumpul, tapi pas ngumpul, wah pemain lama semua. Gak usah sok rea, nanti kena pijak. Bila hari dibekok lalu kecewa, bila hari-hari tak mengaku salah.